kita pada sore hari ini untuk mengikuti angkeringan. Oke, selamat datang Sobat Culture di rangkaian angkeringan ke-18 CICP. Kali ini CICP menghidangkan topik tentang Young Men Navigating Pathways to Livelihood in Resettlements of West Kalimantan, Indonesia. Sebelum memulai sesi yang keringan, kenalkan dulu Sobat Culture, saya Wina. Saya salah satu asisten riset di CICP yang akan memoderatori sesi diskusi ini selama lebih kurang 1,5 jam ke depan. Oke, berkaitan dengan topik tadi, itu sesi diskusi kita akan membahas tentang bagaimana perjalanan anak muda, khususnya laki-laki ya, dalam membangun jalan hidupnya eh, pada konteks resettlements, kalau arti bahasa Inggrisnya itu pemukiman kembali atau berpindah mukim karena suatu konflik gitu ya. Konteks di sini di wilayah Kalimantan. Nah, topik ini akan dikupas oleh tamu super kita, Mbak Lana Safira Kusuma Dewi. Mbak Lana, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sangat ceria loh hari ini Mbak. Hmm, ceria terus tiap hari ini. Masya Allah, baiklah. Eh, untuk Sobat Culture semua, bagi yang belum mengenal Mbak Lana, jadi Mbak Lana ini asisten riset di CICP juga. Beliau sudah mengepakkan sayap di berbagai riset psikologi, khususnya psikologi dan budaya juga, ada beberapa di psikologi klinis, begitu ya Mbak Lana. Lalu eh, baru-baru ini Mbak Lana juga eh, baru membumi dari bumi Kalimantan, melakukan etnografi selama beberapa waktu di sana, yang nanti mungkin akan diceritakan oleh Mbak Lana bagaimana pengalamannya ya. Jadi kita beruntung sekali karena menghadirkan Mbak Lana membahas tentang bagaimana riset beliau di Kalimantan Barat begitu. Ya, tanpa memperpanjang pendahuluan dan pengantar ya teman-teman. Nanti selama sesi penyampaian materi oleh Mbak Lana, apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat dan nanti akan kita bahas setelah materi disampaikan. Oke, Mbak Lana, silakan waktu dan layar. Terima kasih Wina sudah membuka. Terima kasih Wina sudah membuka dan ini saya udah membumi ya di Jogja. Gitu. Lucu banget. Ini aku yang share ini ya, PPT ya. Boleh, aku juga boleh, Mbak. Gimana? Senyamannya aja. Hmm, Kalau kamu aja gimana? Nggak apa-apa. Oke, bisa-bisa. Selamat sore teman-teman. Tadi Bina sebenarnya udah membuka, perkenalkan nama saya Lana, saya juga asisten riset di sini dan kali ini saya diberikan kesempatan oleh CICP untuk membagikan pengalaman saya. Sebenarnya saya nggak sendiri, ada rekan saya yang turun ke lapangan juga ikut hadir di sini. Nanti saya perkenalkan. Dan kali ini topik pembahasannya navigasi mata pencaharian pemuda Madura Sambas di area pemukiman kembali Kalimantan Barat, Indonesia. Nggak pakai bahasa Inggris ya teman-teman, itu eh, tadi juga susah penyebutannya kalau mau bicara pakai bahasa Inggris gitu. Eh, Next, nah ini adalah tim penelitian Pontianak. Sebenarnya saya di sini paling bontot ya, eh, karena penelitian Pontianak ini sudah dilakukan jauh lebih dulu oleh dosen saya, Bu Wenti. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. Kemudian kemarin tahun 2023 ada tim peneliti Pontianak yang lain juga yang sudah turun ke Kalimantan. Dan saya baru join tuh tahun 2024 kemarin, selama 2 bulan kami melakukan di sana. Ini ketika kami di sana bersama tim peneliti. Ini ada Christophorus Lintang, di sini nanti ada Lintang juga, dan ada Mas Sofian juga. Mungkin nanti kalau misal
Lintang berkenan juga dia bisa menceritakan karena apalagi ini bercerita tentang laki-laki ya, yang mana kalau bicara tentang Madura itu tuh sangat religius gitu. Jadi saya ketika mengambil data ke laki-laki itu juga kesulitan. Begitu pula Lintang dan Mas Sofyan untuk mengambil data ke partisipan-partisipan perempuan itu kesulitan karena memang ada batasan-batasan yang eh, itu sesuai dengan budaya mereka begitu. Kalau berbicara tentang Madura, mungkin beberapa nggak usah berlama-lama kayak saya menanyakan gimana sih kalian kalau eh, ketika mendengar kata Madura gitu. Tapi kemarin 2 hari yang lalu saya itu masih mengikuti asisten kelas ya. Jadi karena berbicara tentang budaya, eh, sesekali itu eh, ada yang membahas tentang Madura gitu. Menjadi menarik ketika eh, ada sentimen-sentimen kepada orang Madura yang keluar itu selalu berkaitan dengan oh orang Madura itu kasar, oh orang Madura itu eh, terkenal dengan budaya caroknya yang rusuh gitu. Bahkan kemarin tuh menarik ketika ada orang Surabaya yang bilang kalau kalau bisa sih jembatan Suramadu itu dirobohkan aja katanya gitu. Ketika ditanya kenapa, karena eh, ekspansi dagang orang Madura itu udah merajalela. Saya sendiri sebetulnya sebelum turun ke Madura enggak pernah sekalipun berinteraksi kecuali di Sate Madura atau di warung Madura gitu. Dan kemarin waktu diskusi tentang Madura itu menjadi menarik bahwa oh ternyata stigma-stigma tentang Madura itu memang masih sangat melekat gitu. Dan saya coba iseng kemarin, boleh di next Win, coba iseng ketika sebenarnya ini tergantung algoritma juga ya karena memang selama dari bulan Juli saya sudah mencari tentang Madura Sambas jadi yang muncul tuh sekali muncul Madura Sambas gitu ngetik Madura Sambas ternyata yang muncul adalah sebuah kerusuhan gitu dan begitu pula eh, pencarian-pencarian lainnya tuh selalu berkaitan dengan konflik bahkan beberapa kali yang lewat X saya itu berbicara tentang eh, Madura itu tuh selalu terkenal dengan caroknya dengan dengan kerusuhan tahun 90-annya tahun 2000-nya tapi menarik juga ketika ngomongin tentang ekspansi Madura yang saat ini dibilangnya udah bisa berekspansi kemana-mana ya. Karena di X itu sempat sempat muncul di eh, eh, beranda saya itu tuh bilang gini, kalau disuruh milih antara pemilihan supermarket dan pemilihan warung Madura, ternyata lebih memilih warung Madura. Kenapa? Karena sekarang warung Madura udah bisa QRIS, katanya gitu. Udah nggak ada tukang parkir 24 jam, bahkan bisa ketengan. Kalau beli rokok ya itu bisa ketengan. Sedangkan kalau di supermarket kan enggak. Jadi benar-benar semua 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 orang tuh bisa lebih dekat baru Madura. Terus next next. Hmm, ini adalah sekelibat aja. Jadi kemarin tahun 2023 tim peneliti sebelum saya itu sudah turun lapangan dan sebenarnya kerusuhan itu kan udah lama ya. Tapi terlihat juga tadi bahwa di Google aja yang ketika kita mengetik Madura Sambas yang muncul adalah sebuah kerusuhan-kerusuhan. Lalu bagaimana kemudian orang-orang Madura Sambas setelah 20 tahun kemudian gitu. Nah, ini adalah hasil manuskrip yang dilakukan oleh teman-teman saya. Saya cuma sekelibat aja. Ternyata ada kepercayaan diri dari mereka sebagai orang Madura aja eh, mengaku kalau oh kami tuh orang-orang Barat begitu. Di next aja nggak apa Win? Nah, ini ada dua temuan. Yang pertama, People of the Barak. Ini adalah rumah barak yang dimaksud ya, teman-teman. Jadi, eh, sebenarnya dari dulu tuh rumah-rumahnya tuh selalu begini. Cuman setelah 20 tahun kemudian, beberapa ada yang rumahnya mulai direnovasi, tapi itu nanti ada fotonya sedikit doang, nanti di depan-depan lagi. Terus yang kedua, yaitu ada di Nakswin. Evil Sambas Madura. Jadi mereka menganggap dirinya mereka itu adalah sebagai kriminal tapi tetap religius begitu. Eh, Makanya nggak heran ketika tadi mungkin kalian kalau ada yang ngeh di foto saya tadi itu saya pakai kerudung. Apakah bisa membedakan kalau saya sekarang nggak pakai kerudung gitu? Karena memang bagaimanapun saya harus immerse dan harus mendekat kepada partisipan agar mereka juga nyaman ketika saya ada di dekat mereka. Dan di next aja Win.
Ini saya sebenarnya malu ya, makanya saya tutupin aja wajahnya. Ini ketika pertama kali saya datang, menarik, menarik ketika saya tahu kalau orang Madura tuh suka pakai sarung. Jadi saya sengaja bawa sarung tuh dari rumah, bawa sarung. Ternyata waktu di sana tuh setiap sore itu kan lahan rumah mereka tuh besar-besar gitu ya. Rumahnya emang kecil-kecil tapi lahannya besar-besar. Jadi setiap sore itu ada kayak ibu-ibu pada duduk gitu. Jadi saya ikut nimbrung. Saya pakai sarung di situ. Cuman langsung diketawain kayak, oh cara pakai sarung, cara pakai sarungnya nggak kayak gitu. Itu akhirnya saya diajarin untuk menggunakan sarung. Dan saya dibilangin kalau, oh sarung orang Madura tuh perempuan bukan yang seperti itu. Yang kotak-kotak itu adalah sarung laki-laki, sarung perempuan yang kayak gimana, yang kayak di kiri ini. Jadi kainnya juga beda banget, emang lebih halus gitu. Gitu. Next. Nah, ketika kami turun lapangan, ketika kami turun lapangan, ternyata eh, ada yang kami temui bahwa para pemudanya itu emang jarang ya, hanya ada beberapa gitu. Dan ketika kami bertemu dengan para pemuda-pemuda, mereka selalu mengatakan, saat ini sulit mencari pekerjaan, kami sudah kalah terlebih dahulu dari mereka yang memiliki orang dalam gitu. Jadi dengan mengadopsi transisi dari pendidikan ke pekerjaan, kami melihat bagaimana kemudian pemuda menavigasi jalan mereka menuju mata pencaharian gitu. Mereka itu sebenarnya terlibat secara aktif untuk menyusun strategi ke masa depan, ke masa dewasa tanpa mengandalkan usia. Jadi eh, sebenarnya ada kritik kami di dalamnya, boleh di next Win? Ada kritik kami di bawah di dalamnya. Kalau berbicara tentang rentang kehidupan, eh, perkembangan itu kan selalu dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Selalu linear kayak gitu. Tapi ketika kami bertemu orang-orang Madura di sana, ternyata nggak bisa kalau mau melihat orang-orang Madura itu terutama untuk pemudanya ya, itu selalu linear. Karena di situ harus ada konteks yang masuk ke dalam situ karena mereka tuh jauh lebih kompleks. Eh, Mereka harus menghadapi beberapa hal. Bahkan tanpa menghadapi masa remaja, mereka tuh dari anak-anak langsung ke dewasa karena mereka ada ekspektasi yang diturunkan oleh keluarganya kepada mereka, terutama untuk yang laki-laki. Ketika lulus SMA, mereka itu udah disuruh untuk ikut andil dalam eh, finansial keluarga begitu. Jadi bisa dibayangkan kalau kita di sini mungkin nggak iya sama kalau kita sering dengar quarter life crisis gitu, sama-sama bingung atas identitas kita masing-masing, apalagi mereka gitu, apalagi mereka yang identitas ketika mereka lahir aja mereka tuh udah dapet beberapa identitas yang rentan begitu. Nanti ada di teks selanjutnya. Cuman di sini saya menekankan bahwa kenapa akhirnya riset-riset yang dilakukan ini tuh perlu untuk melihat bagaimana pemuda Madura Sambas itu tidak hanya berfokus pada transisi dari pendidikan ke pekerjaan aja, tapi ada konteks budayanya di situ. Dan juga kami tuh menyebutnya bukan mencari pekerjaannya, tapi mencari mata pencaharian karena lebih jauh daripada mencari pekerjaan. Kalau bilang mata pencaharian berarti ada kelangsungan hidup, ada kesejahteraan yang sedang diupayakan bagi mereka begitu. Dalam konteks Madura Sambas, pekerjaan formal itu sulit untuk dilakukan, langka, karena dari pendidikannya aja mereka sudah kalah terlebih dahulu gitu. Mereka jarang sekali pemuda yang melanjutkan dari SMA terus ke pendidikan tinggi. Jadi untuk masuk ke sektor-sektor yang formal itu susah gitu. Jadi politisi itu nggak bisa. Jadi mana masuk ke bank, firma-firma hukum itu kan harus memerlukan gelar sarjana. Di next win. Nah, mungkin sedikit sebenarnya dulu waktu pertama kali saya sebelum turun juga saya nggak ngerti kalau ada isu ini ya. Artinya juga ya udah Madura perang Sampit terakhir kan paling gede itu ya tahun 2001 gitu. Ternyata sebelumnya juga ada gitu. Kalau kita melihat secara historis tahun 1970-an tuh ada program pemerintah yang mengizinkan untuk warga-warga mulai bermigrasi gitu. Salah satunya ya
warga Madura bermigrasi ke Kalimantan Barat. Di saat itu mereka tuh bermigrasi sebagai budak kehutanan dan perkebunan. Namun tahun 1990-an mulai tuh muncul kekerasan etnis. Tapi di literatur yang saya baca sebenarnya kekerasan etnis itu udah terjadi jauh sebelum itu. Bahkan sampai tahun 2001 itu ada sekitar 11 konflik kekerasan etnis di di Kalimantan Barat, tapi 9 diantaranya adalah etnis Madura begitu. Nah, pada tahun 98, satu tahun sebelum eh, terjadinya perang di Sambas eh, itu kan mulai jatuhnya rezim Orde Baru ya. Dan di saat itu pertumbuhan ekonomi itu mulai meningkat, tapi masalahnya yang meningkat adalah sektor konsumsinya, bukan sektor produksinya. Sedangkan untuk mencari lapangan pekerjaan aja masyarakat Madura itu kesulitan karena di Kalimantan Barat itu kan etnisnya ada banyak. Kalau yang saya tulis tuh ada 5 ya. Dan itu tuh sudah memiliki bidangnya masing-masing seperti Melayu, ya sektornya di layanan publik, orang Dayak sektornya di pertanian, Tionghoa sektornya di industri dan perdagangan. Sedangkan Madura itu hanya ada di sektor informal. Mencari pekerjaan, untuk mencari pekerjaan otomatis mereka tuh udah susah gitu loh. Karena nggak bisa untuk masuk kemana-mana gitu. Jadi dari situ tuh kita melihat bahwa para pemuda Madura Sambas ini tuh memiliki 3 kerentanan gitu. Pertama, sebagai kelompok Madura itu sendiri, yang tadi sedikit saya jelaskan bahwa sebagai orang Madura aja tuh udah banyak stigma-stigma dan label-label negatif gitu. Terus yang kedua sebagai mantan pengungsi. Di paper sebelumnya yang ada di People of the Barak tadi, itu tuh lebih banyak menjelaskan bagaimana kemudian mereka setelah apa namanya? Setelah konflik lalu dipindahkan ke area relokasi dan baru dipindahkan di area pemukiman kembali, itu tuh nggak langsung diterima. Jadi di dalam etnis Madura aja itu tuh udah ada tumpang tindih bahwa mereka Madura Sambas itu istilah yang digunakan untuk orang-orang yang terkena dampak atau tergusur dari konflik Madura Sambas. Sedangkan untuk Madura lokal adalah orang-orang yang tidak ikut konflik itu tapi sudah ada di situ. Jadi sebenarnya pemerintah itu memindahkan areanya itu ke area orang-orang Madura lokal. Berharapnya kan langsung diterima gitu, tapi ternyata enggak gitu. Tapi ternyata mereka orang Madura Sambas tuh masih mendapatkan label sebagai mantan pengungsi gitu. Padahal itu sesama orang Madura gitu. Terus yang ketiga, sebagai pemuda itu sendiri menghadapi transisi itu juga sulit gitu. Jadi itu juga salah satu kerentanan kenapa akhirnya riset ini diperlukan. Next, Win. Oleh sebab itu, penelitian itu berupaya untuk mengetahui bagaimana pemuda Madura Sambas itu bisa menavigasi struggle mereka serta navigasi mata pencaharian mereka. Ini adalah salah satu area pemukiman kembali. Sebenarnya area resettlement-nya itu ada banyak ya, nggak cuman di daerah ini aja, cuman fokus kami itu ada di sini, ada di Batu Siri dan Martani. Eh, Selama 2 bulan, saya, Lintang, dan Mas Sofian melakukan etnografi di sana, mendekat dengan mereka, mengikuti budayanya, dan kami jadi memahami bagaimana cara hidup mereka selama ini gitu. Dan kalau dari apa yang didapatkan di tahun 2004 waktu dosen kami di situ melakukan penelitian juga masih belum jauh berbeda gitu hingga saat ini. Padahal ini tuh udah 5 lustrum ya, udah hampir 5 lustrum. Next. Lalu eh, kalau tadi pertanyaannya bagaimana kemudian mereka menavigasi, ternyata temuannya ada dua. Yang pertama adalah para pemuda ini menggunakan peluang untuk bisa migran ke eh, luar negeri untuk mencari pekerjaan gitu. Dan yang kedua adalah mereka mendakwa dirinya sebagai generasi perintis. Jadi para pemuda kan kejadiannya itu tahun 99. Jadi yang fokus kami pemuda ini adalah berumur 17 sampai 30 tahun yang mana berarti mereka adalah orang yang lahir di area relokasi
atau lahir setelah tinggal di area pemukiman kembali. Jadi mereka yang lahir tuh sebenarnya nggak ngerti kalau eh, pernah terjadi konflik, taunya ya, oh di situ tinggalnya gitu. Tapi ternyata waktu lahir udah ada label-label tadi, triple minority tadi. Next, ya. Hmm, ini gambaran sedikit, ini jalannya sampai sekarang masih kayak gini. Terus ini kami pernah ke salah satu area resettlement yang bahkan untuk sampai ke sana tuh kita harus menggunakan transportasi air, itu tuh jauh banget ada di hulu gitu. Dan ini saya lupa bayar berapa, pokoknya ini namanya motor sama orang tuh eh, di ada harganya gitu. Dan itu menjadi pemasukan bagi para warga di sana gitu. Next one. Terus hasil yang pertama tadi adalah peluang mata pencaharian pemuda melalui pekerjaan informal di luar negeri. Eh, Kami melihatnya pertama dari pendidikannya. Orang-orang Madura juga menyadari bahwa kualitas mereka untuk masuk ke sektor-sektor formal itu sulit gitu. Karena ya rata-rata mereka setelah lulus SMA udah dapat ekspektasi dari keluarga untuk bisa ikut andil dalam apa namanya finansial keluarga gitu. Jadi mau nggak mau karena udah pasti kalah gitu kalau mau masuk ke sektor formal ya mereka akan bekerja di sektor informal dan rata-rata bekerjanya itu di kota Pontianak atau sekalian ke luar negeri ke Malaysia yang jalur darat gitu. Jadi bisa dilaluin bahkan nggak sampai 1 hari gitu. Nah, pertanyaannya, adakah kemudian pemuda-pemuda yang lanjut ke jenjang studi selanjutnya? Jawabannya ada, tapi dengan catatan, di next aja nggak apa-apa, Win. Tapi dengan catatan, eh, mereka yang bisa lanjut ke S1 memiliki keluarga yang di antara keluarga itu tuh sudah memiliki penghasilan yang tetap gitu. Jadi mereka ada yang memilih untuk bekerja agar bisa misal menyekolahkan adiknya ke jenjang S1. Karena menurut penuturan Bapak Sobur ini, sarjana itu diperlukan gitu. Sarjana itu merupakan sarana untuk mengamankan posisi politik dan menawarkan ruang untuk kelompok Madura. Eh, Ditanya lebih jauh, Pak Sabur tuh menyampaikan saat itu orang Madura itu nggak ada yang kuliah, mereka nggak ada yang berpendidikan dan nggak ada itu yang bela kami waktu konflik Sambas 99. Jadi itu sebabnya kami ingin generasi ini kuliah sehingga seseorang akan membela Madura Sambas apabila terjadi sesuatu yang tidak menguntungkan gitu. Karena bagi ekspektasi orang tua atau harapan orang tua terhadap pemuda yang S1 itu mereka kan bisa untuk masuk ke kancah-kancah politik gitu. Jadi nanti dianggap bisa menawarkan ruang yang menguntungkan untuk kelompok mereka. Ini adalah sebuah aspirasi transformasi untuk komunitas mereka ke depannya gitu. Nah, terlepas dari harapan orang tua terhadap pemuda-pemuda ini, baik itu yang bisa melanjutkan kuliah ataupun yang akhirnya bekerja, tapi rata-rata pemuda di sana memilih untuk bekerja. Karena memang untuk kuliah aja kan memang memerlukan modal. Kalau emang keluarganya belum ada yang settle juga untuk bisa membantu menyekolahkan, ya mau nggak mau pilihannya hanya satu, yaitu pergi bekerja gitu. Entah bekerja di dekat kota dengan kelebihan dan kekurangan atau bekerja untuk abroad ke Malaysia gitu. Nah, para pemuda ini sebagian besar memilih bekerja informal karena emang tadi udah kalah saing duluan gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, apapun pekerjaannya yang penting halal gitu. Selalu mengucapkan itu yang penting halal gitu. Nah, menariknya adalah ketika kita berbicara tentang mereka yang bekerja migran ke Malaysia, itu ada 2 jalur gitu. Ada yang jalurnya legal, ada yang ilegal. Untuk yang ilegal ini kami menyebutnya dan biasa disebut di sana itu sebagai migran kosongan. Kenapa di situ saya bilang visa, pajak, iuran negara, tauke atau agennya serta usianya karena ini yang dipertimbangkan antara legal dan ilegal seperti idealnya itu kan mereka menggunakan jalur legal ya, membayar pajak, membayar visa,
selalu rutin iuran negara, bayar agen untuk ke sana, terus usianya juga eh, yang sah gitu untuk bekerja. Tapi ternyata mereka memilih untuk jalur yang cepat aja. Mereka pengen cepat dapat uang agar bisa mengumpulkan uang dan mengirimkan ke anggota keluarga gitu. Jadi, jalur ilegal ini adalah satu siasat bagi mereka yang enggan untuk menghindari, ya, enggan untuk membayar pajak dan visa karena potensi keuntungannya itu sekitar 480 US dollar dan dalam setiap bulan itu bisa mendapatkan 250 US dollar gitu. Jadi, uang yang seharusnya dibayarkan untuk visa, untuk pajak, untuk iuran negara itu kalau lewat jalur ilegal bayar sekali aja tuh ke Tauke kan sebenarnya ke Tauke emang membayar cuman kalau jalur ilegal otomatis pembayarannya lebih besar tapi cuma sekali nggak perlu membayar ke negara berkali-kali gitu jadi otomatis tabungannya itu lebih banyak sehingga bisa dikirimkan ke rumah untuk rata-rata sih untuk renovasi rumah gitu. Tapi apakah semuanya itu bekerja? Apakah semuanya itu bekerja ke luar semua? Enggak, jawabannya enggak ya. Jadi eh, masih ada beberapa pemuda juga yang memilih untuk tinggal karena mau tidak mau juga harus merawat orang tuanya. Jadi enggak heran kalau ketika kita ke area pemukiman kembali dalam setiap rumah itu terdiri dari beberapa kakak. Jadi tinggalnya itu benar-benar yang keluarga, banyak keluarga gitu, bukan cuman bapak, ibu, anak gitu, bukan cuman kayak gitu. Jadi eh, karena ada karena ada kewajiban untuk merawat orang tua, mereka juga ada konsekuensinya. Otomatis istrinya juga harus bekerja, yang mana untuk mendapatkan pekerjaan bagi perempuan itu juga susah. Tapi ini kita bahas di lain waktu karena ini khusus laki-laki untuk hari ini gitu. Nah, ini adalah salah satu cerita ibu yang memiliki anak pekerja migran ilegal. Ia menyampaikan bahwa untuk menghindari penggerbekan dan dideportasi, anak-anaknya itu harus dengan cerdik bersembunyi ke hutan setidaknya selama 2 minggu tanpa lilin, tanpa senter, gitu. Jantungnya selalu berdebar kencang setiap kali mendengar berita ada penggerbekan atau penangkapan. Jadi eh, mau itu migran legal atau migran ilegal itu udah ada konsekuensinya masing-masing gitu. Ini video kalau ingin melakukan sebenarnya jalannya tuh jelek semua kayak gini ya teman-teman. Cuman eh, bagaimana kemudian orang-orang Madura bisa menghaluskan jalan di dekat desa mereka gitu. Nah, itu jawabannya ada di temuan kami yang kedua yaitu orang dalam. Kami menyebutnya sebagai generasi perintis. Mereka juga menyebutnya bahwa jadi mereka sebagai generasi perintis. Eh, Generasi pertama yang terlibat langsung di konflik itu tuh eh, sebutannya adalah generasi penyintas. Sedangkan generasi yang lahir setelah terjadi saat konflik atau setelah terjadi konflik itu eh, mereka menyebut diri sebagai generasi perintis. Esensi dari merintis dan konsep orang dalam ini nggak bisa dipisahkan gitu. Ini selalu berkelindan gitu. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka melihat diri mereka sebagai generasi muda, eh, harapan mereka serta pandangan mereka untuk melihat masa depan. Salah satu quotes yang dicantumkan di sini adalah milik Syah Bandi. Ia menyampaikan bahwa sebagai mantan pengungsi, pengalaman kami sangat berbeda dari penduduk Madura setempat. Sebagai generasi perintis, kami juga menghadapi tantangan unik yang membedakan kami dari komunitas lokal yang mapan. Meskipun kami juga bersekolah seperti penduduk setempat, kami masih kesulitan mengakses pekerjaan. Tapi kami sekarang memiliki aset untuk masa depan yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua kami. Syahbandi ini percaya bahwa perubahan eh, dari hasil dari penyampaian ini, ia juga menuturkan bahwa ia percaya bahwa perubahan itu bisa dilakukan apabila orang-orang pemuda Madura Sambas itu bisa masuk ke struktural, termasuk dalam sektor formal, karena dengan begitu itu tuh bisa menembus ke pasar tenaga kerja untuk keamanan finansial
para Madura Sambas itu. Di next aja, Win. Lalu langkah eh, generasi perintis itu apa? Yang pertama adalah membentuk jejaring orang dalam. Yang kedua adalah menjadikan diri, oh, bukan manja ya itu, menjadikan, menjadikan diri sebagai orang dalam. Menjadi pertanyaan adalah, bukannya orang dalam itu sekarang udah lumrah ya, gitu. Di Indonesia itu kayaknya di mana-mana orang dalam, bukan hanya di Madura Sambas, tapi orang dalam ada di mana-mana gitu. Terlepas dari politik yang ada sekarang ya. Lalu apa bedanya orang dalam secara umum dan orang dalam dalam konteks Madura Sambas? Ternyata orang dalam dalam konteks Madura Sambas itu harus berbasis etnis yang sama, yaitu sama-sama orang Madura. Meskipun tadi saya menyinggung sedikit bahwa Madura secara umum aja memiliki label yang negatif kepada Madura eh, Sambas gitu. Orang-orang Madura Sambas. Tapi ternyata bagi orang Madura Sambas, satu-satunya akses untuk bisa eh, me- membuat koneksi atau membuat jejaring orang dalam itu ya butuh bantuan orang-orang Madura gitu. Dan itu adalah akses yang paling mudah dibandingkan dia harus meminta bantuan ke etnis-etnis lainnya gitu. Sebenarnya ini paradoks ya, tapi itu adalah siasat mereka yaitu eh, melakukan jejaring kepada orang-orang Madura. Salah satu di sini ada case-nya. Yang pertama adalah case-nya Rido. Rido ini adalah seorang santri yang eh sekarang udah alumni santri sih, udah alumni santri. Yang dulu pesantrennya ada di Jawa Timur gitu. Nah, dengan jejaring alumni pesantrennya itu, dia bisa mendapatkan pekerjaan, eh, dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan dia bisa mengajak pemuda-pemuda, dia adalah orang Martani ya, dia bisa mengajak pemuda-pemuda yang ada di desa Martani untuk ikut dalam proyek konstruksi itu. Eh, jadi dalam setiap bulannya itu kayak dibagi-bagikan pemudanya sebenarnya ada banyak ya, ada banyak juga yang nggak keluar negeri. Nah itu tuh dibagi-bagi gitu kayak sebulan ini misal ada proyek ini ya siapa yang berangkat gitu. Jadi Ridho ini membentuk jejaring orang dalam dengan cara dia melakukan koneksi dengan alumni-alumni pesantrennya dan menjadikan diri dia sendiri sebagai orang dalam untuk membantu pemuda-pemuda lain yang ada di dusunnya. Kemudian case-nya Dodi ini adalah seorang mantan supir DPRD. Dia memanfaatkan jaringan politiknya untuk mendapatkan kontrak pengangkutan sawit yang menguntungkan dusunnya karena dulu ada diskriminasi yang dilakukan oleh orang Madura setempat atau Madura lokal terhadap orang Madura Sambas. Jadi karena dia udah punya akses menjadi mantan supir DPRD, jadi dia bisa membuat kontrak pengangkutan sawit yang menguntungkan dusunnya bukan untuk Madura lokal aja, tapi untuk keseluruhan orang Madura di desanya. Terus kemudian yang terakhir yaitu case-nya Syahbandi. Dia ini memiliki koneksi terhadap salah satu anggota Parlemen Nasional. Dia menjadi sukarelawan kampanye yang akhirnya menguntungkan warga Martani karena eh, atas kedekatannya, atas koneksinya, ada 50 rumah warga Martani yang berhasil direnovasi gitu. J- Ini ini adalah oh ya, ini adalah rumah yang kan tadi udah kelihatan ya kalau rumah barak itu seperti apa. Nah, ini adalah rumah yang berhasil dibangun sedikit demi sedikit jadi udah dalam bentuk semen begitu. Tapi itu belum semua. Jadi kayak eh, kalau rata-rata di sana tuh paling buat dapur sama buat depan. Jadi tengah-tengahnya masih rumah kayu gitu. Terus ini adalah gentong-gentong air yang digunakan untuk menyimpan air. Jadi di sana itu tuh untuk minum, untuk air minum, untuk masak dan yang dikonsumsi itu harus menadah air hujan. Jadi selama 2 bulan kami di sana ya kami minum air hujan gitu. Next aja. Nah, ini di atas tuh kalau lagi menadah air hujan. Tapi kalau untuk mandi, itu yang airnya yang di bawah. Sebenarnya itu air dari Sungai Kapuas masuk ke kali-kali atau sungai-sungai kecil gitu, dari hulu ke hilir. Sebenarnya jarak jarak tempat tinggal kami itu waktu itu juga
enggak dekat dengan hulu. Jadi nggak kebayang itu berapa kali airnya sebenarnya udah dipakai belum sama orang-orang yang di atas gitu, nggak ngerti ya. Jadi airnya bener-bener yang coklat gitu, bukan lagi coklatnya hitam sebenarnya. Terus hasil diskusi kami, eh, generasi perintis eh, itu tuh adalah sebuah aspirasi dan upaya yang dilakukan oleh mereka, oleh para para pemuda untuk bisa eh, memberikan kenyamanan untuk generasi selanjutnya gitu. Nah, di situ kami juga menuliskan bahwa untuk menjadi generasi perintis juga masih perlu keterlibatan tokoh-tokoh, yaitu pentingnya orang dalam gitu, untuk menggambarkan bagaimana jaringan orang dalam ini memberikan prospek generasi selanjutnya ke generasi selanjutnya gitu. Tugas utama atau tugas utama yang kita kaji itu lalu apa sih tugasnya generasi perintis gitu. Yang pertama mengamankan hubungan berbasis etnis melalui berbagai cara yang memungkinkan, termasuk tadi mendekati orang Madura lokal karena itu adalah salah satu cara yang dianggap paling mudah gitu. Yang kedua menciptakan orang dalam sendiri seperti case-nya Rido tadi. Terus yang ketiga adalah menjadi orang dalam untuk memberikan akses bagi generasi-generasi mendatang atau eh, orang-orang yang belum berkesempatan untuk bertemu dengan koneksi orang dalam gitu. Kurang lebih seperti itu navigasi yang dilakukan oleh para pemuda untuk membangun identitasnya sebagai generasi perintis. Terima kasih. Aku kembalikan ke Wina ya. Oke, terima kasih Mbak Lana. Menarik sekali ternyata ya Sobat Culture. Ternyata dari penjelasan Mbak Lana itu saya jadi paham juga bahwa em, perbedaan suku di dalam di wilayah Batu Sari tadi ya, di wilayah Batu Sari dan juga Martani itu ternyata mengkategorisasikan pekerjaan dan membentuk hierarkis dalam pekerjaan juga di sana gitu. Jadi itu jadi mendiskreditkan pemuda yang ada di Sambas yang ada di Kalimantan sebagai dampak dari perbedaan suku tersebut begitu ya. Wow. Oke. Dari penjelasan Balana tadi cukup banyak yang dapat kita ketahui ya teman-teman dan cukup banyak juga yang dapat kita diskusikan. Nah, sepertinya kita dapat berdiskusi hangat eh, dengan waktu yang cukup lama kali ini karena ada waktu 1 jam untuk sesi diskusi ya sampai jam 5:10. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan mengenai topik ini ataupun pengalaman Balana atau sebagainya gitu? Teman-teman boleh menanyakan di kolom chat ataupun open mic aja ya, biar lebih rame gitu. Atau mungkin ada yang ingin bercerita, siapa tahu memiliki pengalaman yang serupa, tinggal di tinggal di area-area yang eh, rawan konflik atau area-area relokasi lainnya gitu. Bisa jadi karena ini berkaitan dengan budaya itu jadi berbeda gitu loh. Mungkin di Madura Sambas, terutama di Kalimantan, case-nya jadi seperti itu. Ternyata ketika itu case-nya misal di Kendeng misal atau di mana timur bagian mana gitu, itu bisa jadi berbeda karena ya memang budayanya juga berbeda gitu. Betul banget. Oke, ini ternyata udah ada satu orang yang raise hand nih, Balan. Oke, silakan Ahmad Yusrifan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sempat disinggung ya pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya agak ke belakang lagi. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Lana. Kebetulan asisten kami yang asisten bareng di salah satu mata kuliah dan ketika itu ada salah satu mahasiswa yang kemudian bertanya, bukan bertanya, menjelaskan
kondisi sekarang itu bagaimana terkait sentimen yang bukan di yang di media sosial juga. Seperti bagaimana toh eh, kenapa bagaimana orang-orang yang terutama dekat dengan Madura itu malah menolak begitu ya. Bahkan robohkan aja Suramadu itu daripada ekonominya bagaimana daripada mereka menginvasinya itu sangat mungkin bahasa mereka merugikan gitu kan. Terus kemudian saya pernah baca juga lah lowong apa lowong tujuan dibangunnya jembatan kan untuk pembangunan ekonomi. Terus dibalas lagi ya pembangunan ekonominya dengan mencuri baut besi di motor dan sebagainya gitu ya. Itu kan salah satu sentimen juga gitu. Sedangkan eh, dalam posisi posisi peneliti gitu Mbak Lan seperti yang kemarin kita eh, diskusikan di Jumatan lalu dengan salah satu riset asosiat kita itu ada posisi peneliti itu sebenarnya yang nggak netral gitu ya posisi peneliti itu yang nggak selalu gitu contohnya misalnya Bhutania Muraili gitu yang Mbak Lana saya yakin sudah baca juga sebagai pegangan ke mana ke Kalimantan tentang buku-buku kerja etnografi gitu. Dia sangat jelas memposisikan diri berada pada pihak marginal, berada di orang-orang yang dipinggirkan gitu. Nah, mungkin saya tanya posisi pribadi Mbak Lana itu di mana? Itu satu. Nah, kedua, bagaimana toh Mbak 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 Lana ini meregulasi diri, apalagi ini kan penelitian tadi ya yang tim. Nah, Mbak Lana menyusul di seperempat perjalanan kalau tidak salah ingat atau setengah perjalanan nanti tolong dikonfirmasi karena saya kira di sini ada timnya juga ya, meregulasi diri dan di sana itu bagaimana? Apakah ada benturan-benturan kebudayaan begitu? Benturan Jawa Tengah dan Jawa Timur saja kadang kurang pas gitu ya, apalagi benturan orang Jawa dengan Kalimantan atau orang Jawa dengan orang Madura di Kalimantan. Bah, kok dowo banget nih mau. Saya kira semoga paham ya dengan pertanyaan saya. Terima kasih. Padahal kalau Yusrifan nih bisa menjelaskan lebih lagi karena dia lebih dekat dengan Madura sebenarnya. Eh, Oh, saya mau neliti Madura nggak jadi karena nggak tatak ya. eh, Kalau posisi saya sebagai peneliti, jelas saya ada di posisi eh, orang yang termarginalkan gitu. Sebenarnya dari lama saya itu udah berkecimpung di perkonflikan. Masalahnya bukan di Madura gitu. Karena saya juga emang belum pernah pergi ke luar Jawa. Seperti misalnya kalau di Jawa itu ya di Kendeng, di Tambarrejo, bagaimana kemudian mereka wilayahnya itu digusur gitu. Meskipun kalau case-nya Madura ini eh, ada beberapa kali kerusuhan yang emang dilakukan gitu, emang ada penyebabnya gitu. Tapi apakah eh, dibenarkan gitu ketika mereka akhirnya dijauhkan dari pusat perekonomian gitu dan mereka jadi struggle-nya tuh lebih parah gitu loh. Bahkan kalau dulu di Sambas itu kan masih masih banyak dan masih bisa berbaur dengan etnis-etnis lainnya walaupun dari pemerintahnya sendiri aja itu tuh mengkotak-kotakan daerah wilayahnya tuh sesuai dengan etnis masing-masing gitu. Apalagi ini sekarang mereka dijauhkan gitu. Jadi makanya kayak kenapa akhirnya ini perlu dikaji lebih dalam lagi, bagaimana kemudian akhirnya mereka bisa untuk struggle dengan apa namanya kehidupan mereka selama 20 tahun. Tadi bisa melihat sendiri bahwa jalannya aja kayak gitu. Itu tuh untuk ke Pontianak aja tuh 1 jam. Misalnya 1 jam di sini sama 1 jam di sana tuh beda gitu. 1 jam di sini sama di sana itu sebenarnya mungkin jaraknya nggak terlalu jauh ya, tapi karena aksesnya yang atau jalannya yang susah gitu. Dan belum lagi sekolah-sekolahnya, sekolah-sekolah formal itu jauh. Jadi kayak akhirnya kenapa di sana mulai mendirikan sekolah-sekolah informal yang dilakukan oleh orang Madura itu sendiri gitu. Tapi itu belum dibahas di sini. Cuman yang jelas suara yang ada dalam diri saya ya itu adalah menyuarakan orang-orang Madura Sambas. Gitu. Terus yang kedua tadi apa ya Yus aku lupa deh. Regulasi diri akibat perbedaan budaya gitu. Regulasi diri akibat perbedaan perbedaan budaya. Karena
mungkin tadi ya karena saya tuh udah terbiasa untuk terjun ke wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Bahkan beberapa kali kalau di Jawa ya, karena di Jawa kan akses saya kan orang Jawa ya, jadi aksesnya lebih eh, cepat tadi. Eh, eh, Cara saya waktu pertama kali datang itu jelas saya pertama kali datang ke sana udah pakai kerudung. Kalau saya ingat banget waktu pertama kali saya ke sana kan, eh, iya tadi saya menyusul mereka. Jadi Lintang dan Mas Sofyan itu sebenarnya udah di sana selama 2 minggu kalau nggak salah. Jadi karena saya masih UTS dan lain sebagainya, jadi saya baru bisa nyusul. Terus ketika saya ke sana tuh, saya tuh belum pernah ke luar negeri ya, for your information. Ke luar negeri, ke luar pulau gitu. Naik pesawat aja belum pernah, ini jadi naik pesawat sendirian ke sana gitu. Harapannya kan saya dijemput ya di sana. Ternyata enggak, saya harus mandiri jadi independent woman, harus jadi independent woman. Terus tapi udah ada yang menjemput. Waktu itu orang Madura lokal, jadi sembari perjalanan dari bandara ke desa itu saya juga udah bisa langsung ngobrol-ngobrol sama eh, dia. Bahkan dia sebagai Madura lokal aja bilang kayak, oh di sini orang Madura itu baik-baik kok yang gitu. Tapi dia bisa bilang begitu, orang Madura baik-baik, aman. Kalau orang-orang di luar bilangnya orang Madura mencuri, enggak, di sini enggak akan mencuri gitu katanya gitu. Dan menariknya, lucunya adalah karena saking paniknya saya sebenarnya panik karena saya sendirian kan jadinya di sana, dan kedua tim saya ini, dua orang ini, ketika saya sampai nggak ada di tempat. Jadi saya tuh sampai tuh langsung nggak tahu harus ketemu siapa, rumahnya yang mana. eh dan waktu tiba itu untungnya ada orang yang sedang duduk-duduk di halaman, yang itu adalah jadi induk semang saya gitu. Waktu saya turun tuh, saya tuh juga langsung kayak, Ibu permisi gitu. Ibu permisi, ini saya dari Jogja, dari Jawa. Saya timnya Mas ini gitu. Oh terus, oh Abang Sofyan, Abang Lintang, iya. Itu untungnya ada mereka ya. Jadi akses saya, walaupun itu nggak ada orangnya, tapi mereka kan udah kenal duluan dengan eh, dua teman saya ini. Jadi ketika saya turun tuh ya udah langsung bisa ngobrol gitu. Saking asiknya saya ngobrol, tas saya itu kopernya dikeluarin, tapi tasnya ketinggalan. Bayangin tas yang isinya dompet, laptop, semuanya aks- aset-aset saya tuh ada di tas. Itu tuh nggak dikeluarkan, itu masih ada di mobil. Karena saya di situ langsung duduk nimbrung gitu. Ya karena saya pakai hijab mungkin ya, jadi saya bisa langsung diterima dan udah ada teman saya di situ. Jadi aksesnya lebih mudah tadi. Itu tuh saya langsung duduk, abangnya pergi, udah itu ngobrol terus sampai setengah jam atau 45 menit kemudian tiba-tiba saya ditelepon lagi oleh abang itu, dan abang itu bilang, halo kak, ini tasnya ketinggalan. Itu kayak tadi kan abang itu bilang nggak apa-apa, orang Madura tuh di sini baik-baik, bisa menerima, nggak bakalan mencuri. Itu tuh kayak langsung dibuktikan saat itu juga gitu loh. Tas saya dikembaliin gitu, dikembaliin, diantarin. Jadi kayak wah, keren-keren gitu, kayak apa yang ditakutkan orang-orang tuh ternyata ya nggak ada gitu, nggak kejadian ketika saya udah bisa masuk ke mereka. Bahkan tadi kalau saya melihat, kalau kalian melihat video waktu saya dipakein sarung, itu adalah 1 hari setelahnya. Jadi itu bukan induk semang saya, itu adalah tetangga-tetangga gitu yang memang selalu duduk duduk di teras gitu kalau sore hari. Itu saya keluar. Terus saya nimbrung aja tuh pakai sarung karena oh, orang Madura tuh biasanya pakai sarung gitu kan katanya gitu ya. Jadi ya udah saya pakai sarung, ternyata saya langsung bisa diterima. Oh, sarungnya nggak kayak gitu. Langsung bisa diajak ngobrol gitu. Ya, jadi siasat saya untuk bisa meregulasi diri adalah mengikuti budayanya dan mempercayai sih. Harus ada trust juga. Itu sih, Mas Yusrifan. Wow, menarik sekali. Bagaimana Mas Yus? Sudah clear ya? Clear. Oke, menarik sekali itu memang dengan memakai simbolis agama ternyata ya itu yang membuat kepercayaan masyarakat sana itu lebih gampang masuk gitu ya Mbak Lan. Oke, itu dari perspektif Mbak Lan. Itu tadi Mbak Lan juga cerita ada beberapa teman di sana
itu apa ada yang berbeda nilai-nilai tertentu, misalnya nilai religiusitas, yang kemudian mencoba untuk menyesuaikan diri di sana itu, meskipun tidak pakai simbolis agama, kalau Mbak Lan kan misalnya pakai jilbab gitu ya, udah jelas kalau pakai jilbab ya pasti dianggap Muslim gitu. Tapi bagaimana kalau seandainya posisi kita sebagai peneliti, Mbak Lan dapat cerita nggak, misalnya sebagai peneliti yang punya nilai agama atau nilai budaya yang berbeda juga, yang tidak terlihat begitu, tapi perlu penyesuaian itu gimana caranya gitu, Mbak? Mungkin karena itu terjadi di tim saya juga, dan mungkin karena ada orangnya di sini, apakah Lintang berkenan untuk ini open mic bercerita Lu biar teman-teman bisa, bisa mendengarkan cerita Lintang? tapi saya izin nyalain kamera aja deh sekalian. Kamera dong. Ih, nah, jadi perkenalkan teman-teman, Nah, nama saya Lintang. Saya timnya Mbak Lana yang kemarin Kalimantan juga. Nah, saya adalah orang Jawa Katolik yang nyasar ke Kalimantan Barat di tengah komunitas orang Madura yang mayoritas beragama Islam. Nah, sebelum ke sana saya tuh potong rambut, jadi nggak gondrong kayak gini, agak rapian. Dan di sana tuh langsung dikira sebagai orang Islam gitu. Karena dengan jenggot dan kumis saya tuh ternyata cukup itu ya, eh, cukup desertif ya. Langsung dikira, oh ya ini orangnya orang Islam. Baru seminggu, 2 minggu di sana, perlahan mereka mulai sadar kayak, oh ini kalau ditanyain tentang hal Islam, orangnya nggak paham nih. Terus ya sebagai eh, etnografer yang juga perlu mendapatkan rasa percaya dari mereka, ya pada akhirnya itu harus tak beberkan bahwa ini Pak, saya tuh emang Katolik gitu. Jadi karena itu kayak oh ya mereka mulai ngurang-ngurangin tuh ngomongin tentang agama gitu. Padahal di minggu satu pertama kedua tuh mereka senang banget tuh banding-bandingin kalau Islam tuh gini, Katolik tuh gini. Jadi emang menarik dan karena mereka aktifnya adalah mayoritas ya saya di sana pakai sarung, pakai pecis, ikut tahlilan, macam-macam. Apakah saya ikut sholat? Sayangnya enggak ya, karena kaki saya enggak kuat. Pernah diajarin dulu tapi kakinya enggak kuat daripada dipikir aneh-aneh. Nah, mending ya saya ngaku aja gitu. Tapi emang tetap harus mengikuti dan menurutku aku belajar banyak sih dari kegiatan itu. Store muka itu ternyata sangat penting, terutama sebagai etnografer gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lintang. Jadi itu pentingnya keterbukaan ya ternyata. Jadi dengan itu masyarakat jadi paham juga memposisikan diri selama penelitian gitu ya, Mbak Lan. Oke, itu tadi dari Lintang. Nah, apakah ada teman-teman di sini punya cerita juga, entah itu melakukan etnografi ataupun pertanyaan mengenai penelitian ini gitu? Boleh di raise hand lagi. Oke, silakan Mbak Catherine. Oke, halo, selamat sore. Terima kasih Mbak Win. Ini aku mau tadi Mbak Lana pernah di awal membahas terkait dengan perbedaan ketika Mbak Lana ke sana dia lebih banyak berinteraksi dengan partisipan yang perempuan, sedangkan teman-teman yang sebelumnya tuh lebih interaksinya dengan yang partisipan laki-laki. Jadi mungkin saya penasaran, saya ingin lebih tahu lebih dalam apakah ada perbedaan pandangan dari yang Mbak Lana temukan di partisipan perempuan dan dengan teman-teman sebelumnya yang di partisipan laki-laki. Mungkin perbedaan gender dalam hal terkait dengan penelitian di livelihood ini. Gitu sih. ini aku konfirmasi dulu ya. Maksudnya ini Perbedaan. perbedaan apanya pandangannya? Oh ya, kan partisipannya dari apa? eh, Backgroundnya, mungkin dari partisipan perempuannya mungkin ada hal yang berbeda ditemukan dari Balana dan mungkin dari partisipan laki-lakinya berbeda sendiri. Sebenarnya itu lebih ke akses untuk mendekati ya. Kalau Hmm. kalau
eh sebenarnya pernah dilakukan kita kayak bukan eksperimen ya, tapi ketika yang berbicara ini adalah case-nya adalah kita ingin mengambil data ke salah satu perempuan muda di sana gitu. Nah, yang menghubungi atau yang mendekat itu sebenarnya Lintang dan Mas Sofyan karena perlu datang ke rumahnya yang mana itu lebih kenal dengan bapaknya gitu. Cuman kan kalau ngambil data juga nggak harus sendiri-sendiri kan bisa bebarengan gitu. Nah, itu tuh di momen itu tuh karena mereka yang sebenarnya sebenarnya lebih mengenal lebih dulu ya dibanding saya. Jadi kayak dalam waktu 15 sampai 20 menit ketika dalam FGD itu dalam FGD itu eh, perempuannya ditanya-tanya itu jawabannya tuh jadi malu-malu gitu. Jadi kalau di sana tuh perempuan itu terkenal eh, dengan apa ya penilaian perempuan secara umum perempuan tuh harus malu, harus tunduk, yang gitu-gitulah ya. Jadi ketika mereka ditanyain tuh jadi nggak terbuka. Ketika ditanyain oleh Lintang atau oleh Mas Sofyan, mereka jadi jawabannya tuh sangat tertutup. Jadi kita kesulitan untuk menggali datanya gitu. Begitu pula ketika eh, aku ikut mereka ke apa ya kayak perkumpulan perkumpulan para pemuda gitu. Sebenarnya ada pemudinya tapi pemudinya belum datang. Jadi di situ isinya cuman yang laki-laki aja. Ketika aku di situ ya nggak ada itu interaksi denganku karena sulit untuk masuk karena bahkan pembahasannya tuh misal kita ke sana ingin menanyakan sesuatu berkaitan dengan pekerjaan misal, tapi yang dibahas lalu tentang politik gitu selalu tentang politik. Jadi bener-bener bahkan sampai duduk aja akhirnya dipisahkan gitu. Sebenarnya sebenarnya kalau dari aku pribadi sih aku pengennya ya aku juga ikut nimbrung di obrolan atau tongkrongannya yang laki-laki. Begitu pula aku pengen yang laki-laki ini teman-temanku, rekan-rekanku yang lain tuh juga ikut nimbrung di obrolan kami yang perempuan-perempuan. Jadi ketika mendapatkan satu data itu interpretasinya bisa jadi berbeda gitu kan. Tapi ternyata enggak bisa gitu. Itu udah kami coba gitu kayak itu udah kami coba kayak eh, aku nyoba nanya ke yang laki-laki, mereka nyoba nanya ke yang perempuan, tuh ternyata nggak bisa. Bener-bener harus sesama eh, jenis gitu, sama gendernya gitu. Kalau enggak datanya tuh jadi sangat sedikit, sangat sulit, bener-bener sangat tertutup. Kurang lebih begitu sih, Mbak Catherine. Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Catherine. Ada lagi kah pertanyaan dari Sobat Culture semua? Ayo, nanya ayo. Malan, aku ada satu pertanyaan ini. Based on penelitiannya sebenarnya. Jadi tadi itu kan ada yang masyarakatnya yang punya pekerjaan yang sudah stabil begitu ya, punya pekerjaan tetap gitu. Tapi di sebagian besar itu sebenarnya memang masih kesulitan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Nah, di keluarga yang memiliki pekerjaan tetap itu apakah memang sebelumnya mereka dari generasi pertama itu sudah eh, memiliki identitas diri yang eh, cukup kuat gitu atau memiliki orang dalam gitu sehingga mereka lebih stabil dalam survive di generasi kedua gitu. Apa ada Balana dapat cerita yang seperti itu kah? Atau bagaimana? Sebenarnya kalau tadi aku sempat menyinggung bahwa area pemukiman kembali, area resettlement itu ada banyak ya, bukan cuma di satu dua tempat. Dan di setiap tempatnya itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang cuma dikasih eh, tanah aja, ada yang cuma dikasih ada yang dikasihnya tanah dan sawah gitu. Jadi emang berbeda-beda dan otomatis selama 20 tahun hasilnya pun jadi berbeda dan ketika kita bicara tentang generasi penyintas bisa jadi kan dia udah punya anak terlebih dahulu gitu. Misal anak sulungnya itu udah bekerja terlebih dahulu, otomatis jadi pemasukannya pendapatannya tuh lebih stabil sehingga bisa membantu adik-adiknya atau mungkin ada orang-orang yang setelah kejadian itu
pergi langsung atau pergi langsung dan meninggalkan area situ, tinggal keluarganya gitu. Jadi eh, sebetulnya mereka jatuhnya jadi lebih start lebih dulu gitu. Oke, oke baik. Ada pertanyaan tambahan tidak dari Sobat Culture? Ini satu pertanyaan dari aku lagi, Mbak Lan. Sebenarnya banyak yang akan aku tanyakan begitu ya. Karena memang etnografi ini jadi penelitian yang cukup menantang menurut saya ya di kualitatif. Jadi menurut Mbak Lana, untuk teman-teman yang ingin melakukan studi etnografi misalnya, itu ada tips dan bagaimana cara memposisikan diri ataupun mempersiapkan diri atau mencari masalah atau bagaimana gitu sebelum melakukan turun lapangan gitu. Itu sekedar tips saja sih Mbak. Silakan Mbak. Aku ingin menjawab, tapi kamu juga seorang etnografer gitu. Jadi mungkin aku juga nanti butuh pandangan dari Wina juga sebagai seorang etnografer di lokasi yang berbeda ya. Yang jelas kalau ingin terjun di manapun tempat, seperti apa ya dulu istilahnya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kamu tetap harus mencari tahu dulu, tipsnya ya mencari tahu dulu budayanya itu seperti apa. Jadi ketika di sana tuh enggak belum apa-apa udah salah itu kan udah bakalan sulit banget gitu loh. Untuk mendapatkan akses etnografi itu kan eh, yang pertama itu yang penting ada aksesnya kan. Untuk mendapatkan akses aja itu udah susah gitu. Kalau belum tahu budayanya seperti apa, orang-orangnya bagaimana dan harus berperilaku seperti apa, tapi udah datang dulu dan membawa membawa kebiasaan-kebiasaan setiap harinya yang belum tentu itu sama dengan budaya yang ada di sana, bisa jadi malah penelitiannya enggak jadi jalan. Kalau aku mungkin kalau Wina ada pandangan sendiri karena Wina ini juga teman-teman mungkin nanti akan ada sesi khusus ya bisa jadi kalau Wina mau. Dia juga seorang etnografer gitu. Ya, menarik sekali ya. Kalau di Padang itu, karena kebetulan saya Minang ya, itu bahasa Minangnya di Mabumi dipijak di situ, langit dijunjung gitu ya. Ya, kira-kira artinya sama lah sama Mbak Lana. Oke, satu kata penutup sebagai closing statement kita, Mbak Lan, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini. Apakah ada tambahan kata-kata lainnya? Kalau dari aku sih jadi etnografer itu menyenangkan. Dah beneran. Jadi kalian harus nyobain aja nggak cuma datang untuk wawancara tapi beneran ikut tinggal di sana biar tahu experience-nya tuh bakalan beda banget. Walaupun harus mandi air sungai dan minum air hujan. Betul banget ya. Jadi etnografer itu eh, menjalani apa yang tidak pernah kita ekspektasikan sebelumnya ya, Mbak Lan. Oke, begitu kira-kira. Nah, untuk menyimpulkan sesi diskusi ini, saya menangkap satu poin penting tadi dari hasil penelitiannya Mbak Lana. Ternyata identitas sebagai warga Madura itu cukup rentan kalau di Kalimantan begitu ya, karena perpindahan akibat konflik itu. Nah, mereka menghadapi transisi itu dengan beberapa cara, misalnya dengan mobilisasi, entah itu pergi ke luar negeri secara legal ataupun ilegal, dan juga dengan menciptakan persepsi tertentu atau melakukan kreativitas, misalnya dengan mempersepsikan diri mereka sebagai pionir. Atau perintis gitu, sehingga mereka harus menjadikan diri, memposisikan diri sebagai orang dalam yang pada akhirnya dapat meningkatkan self-enhancement atau membentuk identitas diri mereka lebih baik sebagai pemuda Madura Sambas gitu ya. Oke, sebelum menutup sesi diskusi dan angkringan rangkaian ke-18 ini, alangkah baiknya kita melaksanakan tradisi seperti biasanya, itu sesi dokumentasi ya. Oke, silakan Sobat Culture semua yang berkesempatan dan tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya. Kita tunggu 2 menit. Ayo teman-teman yang
pakai jilbab, silakan dirapikan dulu jilbabnya. Oke, sudah kita capture. Ini aku aja kali ya. Oke, di sini ada satu slide. Sebentar. Mbak Win, mungkin sekalian di share screen tadi sampul PPT-nya Lana. Oh Oke, iya, nanti Mas Yusrifan bantu share screen, bantu ini ya, aku yang di nge-screenshot. share. Oke, sebentar. Sudah? Yuk. Iya. Oh, saya hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, mungkin lagi saya mau mengingat-ingat bahasa Madura saya. Satok, habis satok berapa? 1, 2, 3 nggak jadi. Sip, sudah. Oke, demikian sebagai penutup sesi pertemuan angkringan ke-18 kita pada kali ini. Terima kasih Sobat Culture sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Terima kasih banyak juga Mbak Lana. Beruntung sekali saya mendapatkan informasi yang sangat berharga ini, begitu ya. Oke, semoga kita dapat bertemu lagi di rangkaian angkringan selanjutnya. Jangan lupa dipantengin juga website CICP, Instagram CICP, dan juga ada TikTok CICP UGM. Nah, kami akan menginformasikan informasi terupdate di sana. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Wina Aulia mohon izin pamit mewakili Mbak Lana dan semua internal CICP juga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Lan. Makasih Wina, terima Makasih kasih teman-teman semuanya. Yeay. Mbak Win, makasih Lana, makasih. Assalamualaikum.